Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bu Mei akan menjelaskan terkait wakaf sebagai instrumen investasi publik di mata kuliah manajemen, investasi, dan portofolio syariah. Baik, di topik kali ini tentunya yang pertama kita akan memahami terlebih dahulu konsep dasar wakaf. Jadi definisi wakaf di sini adalah penahanan harta untuk kepentingan umum dan juga menjaga pokoknya. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuan dari wakaf adanya keberlanjutan manfaat, investasi sosial jangka panjang. Ciri-cirinya dari wakaf permanen, manfaatnya jangka panjang, berbasisnya kebaikan. Sedangkan Nadir sendiri itu adalah pengelola wakaf bertanggung jawab untuk mengembangkan hartanya. Selanjutnya, setelah kita memahami konsep dasar dari wakaf, kita akan masuk di jenis-jenis wakaf. Wakaf benda tidak bergerak. Di sini meliputi tanah, bangunan, ada perkebunan, wakaf benda bergerak mulai dari uang, logam mulia, surat berharga syariah, dan juga wakaf produktif di mana wakaf produktif ini sebuah bisnis dikelola sehingga hasilnya nanti untuk sosial. Sedangkan untuk wakaf uang, cash wakaf, definisinya adalah wakaf tunai dikelola untuk manfaat ya. Legalitasnya itu diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006. Skema umumnya wakif, lanjut ke LKS, PWU, terus lanjut di Nadir, dan di Nadir nanti di pengelolaan dan juga penyalurannya. Kita masuk ke wakaf produktif, di mana di wakaf produktif kita perhatikan terlebih dahulu adalah pengelolaannya. Jadi pengelolaannya mulai dari bisnis, sewa properti, pertanian, ada BMT juga. Tujuannya tentunya hasilkan return untuk umum, baik itu untuk bidang pendidikan, kesehatan, penyalurannya nanti. Contohnya ada rumah sakit wakaf, ada juga pesantren wakaf, minimarket, wakaf ini wakaf produktif itu sendiri. Kita masuk ke wakaf dihubungkan lingkup suku WLS. Tentunya kita harus menjadwalkan ulang. Berikutnya wakaf lingit sukuk ya, WLS. Jadi di sini inovasinya kombinasi sukuk negara dan wakaf uang. Penerbitnya di sini ada Kementerian Keuangan, BWI juga, investasi dan masyarakat kesukuk hasilnya ke proyek sosial. Peran nadiri profesional di sini tentunya mengelola, mengembangkan, melaporkan harta wakaf, penuh dengan keamanan, tentunya secara profesional dan terbuka transparan. Sistem akuntabilitasnya dijaga dan tata kelolanya disesuaikan. Baik, di sini nanti ada studi kasus wakaf ya. Contohnya di minimarket 212 Mart atau 22 Mart. Terus ada Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Ini contoh aja studi kasusnya wakaf. Model wakaf tunai. Keuntungannya tuh beasiswa dan juga sosial. Terus kalau di rumah saya dibangun dana wakaf untuk diberikan sebuah ini penyalurannya layanan gratis atau subsidi untuk duafa. Tantangan pengembangan wakaf sendiri tentunya di sini yang pertama keterlibatan dari swasta ya, di mana investasi syariah dan sektor swasta masih sangat rendah dan inovasinya juga terbatas, keterbatasan inovasi dan infrastruktur teknologi. Terus nadir minim, kurangnya nadir profesional dan registrasi.
Dan tentunya literasi rendah, kurangnya pemahaman wakaf uang dan juga produktif di masyarakat kita. Itu tantangan dalam pengembangan wakaf itu sendiri. Jadi yang perlu kita refleksikan di mata kuliah wakaf sebagai instrumen investasi, tentunya refleksi dan diskusi yang bisa kita lakukan adalah perbedaan zakat dan wakaf itu seperti apa. Jadi teman-teman harus memahami hal tersebut. Mengapa wakaf uang investasi sosial jangka panjang dan potensi wakaf di daerah teman-teman itu seperti apa? Itu juga harus digali, kita observasi, terus kita lakukan analisanya sehingga nanti kita akan mendapatkan sebuah kajian yang kekinian bahwa ternyata pengembangan wakaf di daerahnya teman-teman sangat berkembang. Oh, ternyata kendalanya pengembangan wakaf di daerah teman-teman ABC nanti akan ditemukan ya dari refleksi dan juga diskusi ini. Berikutnya, teman-teman nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas topik yang lainnya, masih banyak topik, sehingga silahkan teman-teman menambah khasanah keilmuannya dari berbagai resource yang ada ya sekarang kan jurnal online mudah sekali diakses seperti itu. Mungkin itu dulu yang dapat Bumi sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.